Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Gambus Samuel Mahmud ya. Terima kasih. Pemirsa di rumah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Gimana juga puasanya mudah-mudahan lancar. Selalu dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul bersama keluarga, mudah-mudahan ditemani siraman kolbu semakin menambah nikmat puasa kita pada hari ini. Amin ya. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia siraman kolbu sejukan hati. Oke, kita pantun dulu supaya semakin semangat lagi pagi hari ini, supaya yang di rumah juga bisa ikutan pantun. Nanti yang di rumah bilang cakep gitu ya. Si Kunti jalan sama Maman. Ah, tersipu-sipu wajahnya memerah. Jika ingin punya banyak teman, selalu bersabar dan jangan mudah marah. Cakep. Pak Ustadz, cakep. Puasanya cakep Pak Ustadz? Alhamdulillah. Tema kita pagi hari ini menahan amarah dan emosi di bulan Ramadan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tema kita adalah menahan amarah dan emosi di bulan Ramadan. Waduh, ini yang memang harus kita kerjakan ya. Jadi kita terbiasa bahwasanya di bulan Ramadan itu hanya di bulan Ramadan aja kita tidak marah. Hanya di bulan Ramadan aja kita menahan emosi apapun. Ya sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim itu setiap saat, karena kalau umpamanya sabda Rasul nih diceritakan, la taghdab walakal jannah ya. Itu harus kita sadari bahwa di sini Rasul menganjurkan untuk tidak marah. Ya, jangan marah dan bagimu surga. Sudah dijelaskan, jangan marah ini enggak di bulan Ramadan, jangan marah. Di bulan Ramadannya adalah benar-benar akhlak-akhlak itu ditahan. Ya, maksudnya ditahan itu bukan ditahan anjuran. Kita sebenarnya menjaga agar tidak emosi. Berperangnya kita itu sebenarnya di luar bulan Ramadan. Jadi enggak hanya di bulan Ramadan aja. Jadi bulan Ramadan boleh kita menambahkan amal soleh kita ya di luar puasa. Menahan emosi makan, jangan. Menahan nafsu makan, nafsu minum, nafsu melakukan hubungan suami istri. Tapi yang namanya marah ini kayaknya yang lagi gencar-gencarnya di bulan Ramadan. Kalau menurut saya jangan di bulan Ramadan aja, di setiap saat ya. Kita ingat bahwasanya marah itu memang anjuran untuk tidak dikerjakan. Kalau Allah itu menceritakan fa'fu anhum. Ini halus. Artinya maafkan mereka. Wastaghfir lahum, artinya doakan kesalahan mereka, dimohonkan ampunan kesalahan dan dosa-dosa mereka. Ya. Jadi kita kalau mau memahami bahwa Allah menganjurkan maafkan mereka, berarti posisinya pada waktu seorang mau akan memaafkan seseorang yang lain ini, seseorang atau kita itu kondisinya memang tidak salah. Tapi Allah menganjurkan maafkan mereka. Betul. Itu Allah. Ya, dan itu ayat itu tidak dipergunakan hanya untuk di bulan Ramadan. Betul. Intinya di situ. Jadi selama ini kita di bulan Ramadan itu menyimpan tidak marah, boleh, tidak salah. Tetapi kalau di luar bulan Ramadan masih marah sama istrinya, ngomelin suaminya, masih marah aja sama pemerintah, masih marah dengan ustadz yang tidak disukain, nggak boleh juga. Padahal itu kita nggak punya dasar ya. Nah ini yang harus kita ketahui adalah jangan marah. Jangan marah, benar. Kalau Allah lembut, maafkan mereka. Nah inilah yang harus kita sadari bahwasanya setiap hari kita harus memaafkan. Istri kita salah, maafkan dia, tunjukkan jalan yang benar. Ya, anak kita salah, nggak usah dimarahin, tunjukkan jalan yang benar. Dibimbing, dipagerin, ini yang benar ini, yang begini salah. Kalau namanya anak masih salah normal. Wong kita sendiri yang bangkotan kayak begini aja masih salah, memang anak-anak kita. Emang anak kita siapa? Kan gitu ya. Jangan, ayo kita belajar memahami. Kita sebagai seorang manusia, saya pun sebagai seorang pendakwah yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masih punya kesalahan-kesalahan. Harus kita kerjakan, yaitu memohon ampun. Setiap saat memohon ampun. Makanya Rasulullah
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan istighfar lebih dari 70 kali, 70 kali, lebih dari itu. Makanya sehingga kita harus paham setiap saat, setiap waktu itu bisa aja kita melakukan kesalahan. Sekata kita salah membenci seseorang itu udah dinilai oleh malaikat atid. Dicatat. Kata itu jelas, pakai kata-kata gitu itu udah satu kata jelas. Betul. Orang lain mendengar. Kalau orang lain mendengar itu bisa menjadi berjamaah nanti salahnya ya. Betul, Ustaz. Dikiranya kalau kita itu sering kali itu dakwah, orang lain melihat oh itu Ustadz itu dia bilang sama itu juga begitu, diikutin. Akhirnya ya kita nanti akan dinilai di akhirat mempunyai dosa jariah. Ya. Dosa jariah itulah yang tersulit. Kita tidak sadar. Makanya belajarlah terus-menerus untuk memperbaiki diri. Dosa jariah itu susah. Apalagi sudah keluar di YouTube, muncul yang begini, merasa dirinya benar. Padahal dia belum tabayun. Belum tabayun, udah keluarin ke YouTube. Dia selamanya dia berbuat salah. Kalau nggak diambil. Nah inilah yang harus kita ketahui. Makanya ayo kita fahami. La takdob walakal jannah. Kalau kita benar-benar tidak marah, insya Allah surga akan menanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang harus kita kerjakan. Kepada siapapun kita harus belajar untuk tidak emosional. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita dan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Memang hakikat dari berpuasa itu sendiri adalah pengendalian diri. Salah satunya adalah yang harus kita pelajari betul-betul untuk menghindari emosional, Pak Ustadz ya. Amarah. Apalagi di tengah kondisi seperti ini, yang biasanya kita bulan Ramadan itu pergi ke sini, jalan ke sini. Sekarang kita harus benar-benar sabar untuk stay di rumah, untuk bisa menerima apa yang terjadi dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pengendalian diri dengan baik di bulan suci Ramadan ini. La takdob walakal jannah.